Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita dijumpai oleh sesama kita, oleh saudara-saudara kita, bahwa kita di dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan di dalam saat teduh. Kita akan nyanyikan pujian puji Allah penebusku. Langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuka di dalam nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang ke-4. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita akan persiapkan hati kita dalam memasuki doa pengakuan dosa diiringi dengan pujian seputih salju. Hancurkan segala yang ku
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini di mana Engkau menghantar kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, berkatilah untuk ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah di dalamnya kami beroleh berkat yang daripada Tuhan, khususnya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengangkat hati kami untuk memuji Tuhan, dan terlebih lagi kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Tuhan boleh memberkati, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang Engkau tidak berkenan untuk kami lakukan, tetapi dengan kekerasan hati kami tetap mau melakukannya dengan kehendak kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni dan kuduskan, sucikan akan hati kami, supaya kami boleh layak menerima segala berkat yang baik dari Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18, demikianlah bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat memberikan salam damai kepada teman-teman. Kita akan nyanyikan pujian Ku Percaya Pada Yesus. Ada persembahan dari YT, kami persilakan.
Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu, Bapa Surgawi. Karena hari ini, di minggu pertama, di bulan yang baru, kami bisa bersama-sama hadir beribadah di rumah Tuhan. Bapa, kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Dan sekarang tibalah waktunya untuk kami mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Silakan jemaat yang membawa Alkitab atau yang bawa handphone yang dalamnya ada isi Alkitab, silakan dibuka. Kalau handphonenya cuma ada WA, YouTube, nggak usah buka dulu, pulangnya baru buka. Tapi yang punya Alkitab, di dalamnya ada Alkitab, silakan dibuka. Udah ketemu semua? Udah ya? Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap, mulai dari ayat 16, kemudian jemaat akan membaca ayat yang bernomor ganjil, bergantian sampai ayat yang ke-20. Judul untuk perikop ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan aku akan memberikan jalan." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihat Dia yang khusus anak Yesus bersama saudaranya sedang membereskan salah di dalam kamar. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua sehat-sehat pagi ini.
Amin. Kita hari ini sudah masuk di pertengahan tahun sebetulnya. Bulan Juni di minggu yang pertama. Jadi perjalanan hidup kita ini cepat sekali sebetulnya. Ya, kita lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan nanti tahun demi tahun kita lewati. Berarti kalau kita sudah lewati, waktu itu bisa nggak kita ulangin lagi? Nggak bisa. Udah lewat, ya udah. Kita tinggal menapaki waktu-waktu di depan kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang aku dipanggil saat nganggur. Nganggurnya pakai tanda tanya. Betul nggak bahwa ketika Tuhan memanggil kita pada saat kita sedang nganggur, nggak ngelakuin apa-apa? Nah, bicara tentang kehidupan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, dia itu seringkali disibukkan oleh berbagai macam kesibukan selama dia hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Kita sibuk sekali. Mulai dari buka mata sampai nanti tutup mata waktu mau tidur lagi. Waduh, sibuknya luar biasa. Hari ini banyak yang masih statusnya sebagai siswa atau mahasiswa. Kalau masih jadi siswa, sibuk nggak nih? Jadi siswa. Di sini siapa? Berapa orang yang jadi siswa ya? Oh, Evan. Boleh dah. Evan, jadi seorang siswa sekarang ini mau naik kelas SMA, kelas 1. Sibuk nggak waktu Evan masih jadi siswa? Nggak sibuk. Bener. Waduh, perlu belajar nih dari Evan ini. Karena saya lihat sekarang ini anak itu begitu sibuk sekali. Pagi-pagi sudah datang ke sekolah, belajar, terus pulang ke rumah ngerjain PR, belum lagi nanti ikut kursus ini dan ikut kursus itu. Evan ini mungkin nggak sibuk kalau belajar, tapi kalau main game sibuk. Ya, anak-anak sekarang ini seperti itu. Saya lihat anak saya sendiri dah ya, kalau saya lihat orang kan. Dia pulang ke rumah, saya pikir tumben-tumbennya ada di dalam kamar. Pulang sekolah cepat-cepat masuk kamar, dia mah jadi kamar seintip ya. Lagi ngapain nih? Mencetin handphone tuh. Lagi main game. Ya, sibuk hari-harinya dilewatkan untuk bermain game. Kalau sudah selesai sekolah, kita menjadi seorang karyawan. Sibuk nggak jadi seorang karyawan? Bekerja. Sibuk. Ya, sibuk jadi karyawan itu. Kalau nggak kerja, cuma statusnya ibu rumah tangga. Sibuk nggak jadi seorang ibu rumah tangga? Wah, sibuk. Ya. Jangan pikir jadi ibu rumah tangga juga sibuk. Sibuk dari pagi bangun tidur, dia beresin rumah, cuci piring, cuci baju, wah segala sesuatu sibuk. Yang nggak sibuknya jadi apa nih sekarang ini? Ada nggak di sini yang nggak sibuk hari-harinya? Boleh angkat tangan dah. Ada? Yang udah jadi oma dan opa masih sibuk nggak? Masih sibuk loh. Betul. Udah jadi oma, dititipin cucu untuk diurus. Sehingga seringkali kalau ada oma diajak, "Oma, kita ke gereja yuk." Nggak bisa. Kenapa? Cucu dititipin dengan saya. Nggak ada dari libur untuk seorang oma. Kasihan banget itu sebetulnya. Ya, kita udah besarin anak dari kecil, udah dewasa. Kita pikir kalau dia sudah dewasa berumah tangga, urus sendiri urusannya. Tapi anak-anak zaman sekarang ini dia mau orang tuanya, neneknya itu jangan diistirahatkan. Kerja terus. Dan inilah realita setiap manusia. Nah, waktu kita sedang sibuk melakukan segala aktivitas kita, lalu ada orang yang memanggil kita. Respon yang kita berikan terhadap panggilan orang yang memanggil kita seperti apa? Lagi sibuk nih, lagi main game. Terus orang tua panggil, cantik. Misalnya, ya. Bukan cantik kayak gini, bukan cantik anak saya, cantik yang lain. Terus responnya seperti apa? Responnya seperti apa? Kadangkala kupingnya seperti orang yang
Nggak dengar. Betul. Saya kadang-kala kesel juga tuh ya. Saya pikir anak ada nggak di kamar nih? Saya panggil. Nggak dengar tuh, nggak memberikan respon. Lalu saya buka pintunya, saya lihat, lah lagi main pencet game ya. Jadi seperti seolah kupingnya disumpul dengan sesuatu sehingga tidak meresponi atas panggilan orang yang memanggil dia. Tapi ada orang ketika dia lagi dalam kesibukan, ada yang memanggil dia meresponi itu, lalu dia tinggalkan kesibukannya. Nah, hari ini dari pembacaan beberapa ayat Alkitab, misalnya tadi di dalam nas pembimbing, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang keempat, menceritakan sosok pribadi Abraham. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk dia keluar dari negeri kelahirannya, keluar dari sanak saudaranya, bagaimana Abraham meresponi panggilan Tuhan itu? Apa Abraham bilang, aduh Tuhan, saya lagi sibuk nih Tuhan. Ya, saya lagi sibuk meniti karir saya, bekerja, ngurusin keluarga saya, nanti Tuhan tunggu ya. Kalau saya udah nggak sibuk, nganggur, saya baru meresponi panggilan Tuhan. Seperti itu nggak? Nggak seperti itu. Tapi kadang-kala manusia suka lakukan itu. Pantes nggak kita bilang kepada Tuhan waktu Tuhan panggil kita bilang, Tuhan tunggu ya, tunggu, saya lagi sibuk. Pantes nggak kita ngomong gitu? Ada nggak di sini siapa karyawan yang sedang bekerja, lalu bosnya panggil untuk melakukan tugas yang lain? Respon kita sebagai seorang karyawan atas bos besar kita panggil kita seperti apa? Jadi kalau bos panggil, Jerry lagi sibuk kerja, terus pernah nggak jawab gini, nanti ya bos tunggu dulu ya, saya lagi sibuk. Berani? Nggak berani, betul ya? Karena kita tahu siapa yang memanggil itu, kita meresponi dengan segera untuk menanggapi panggilan dari bos kita. Nah, Abraham demikian. Dia tahu siapa yang memanggil dia untuk dia tinggalkan negeri kelahirannya, sanak saudaranya. Di dalam Kejadian pasal 12 dikatakan Abraham itu segera menanggapi panggilan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sama, dicatat ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dimulai dengan sebuah pernyataan di ayat 16 seperti ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Siapa di sini yang pergi jalan-jalan ke danau? Yang terdekat kita yang tinggal di Melati itu Danau Situ atau Rawa Kutub ya. Itu danau itu sebetulnya ya. Pondok Jagung, Situ Pondok Jagung. Pernah lewat sana? Ibu Adi suka jalan-jalan di sana dulu ya. Ya. Ibu Adi waktu keliling-keliling mengitari danau itu kira-kira tujuannya apa Ibu Adi? Olahraga, benar olahraga. Atau sekalian cuci mata. Olahraga. Wah, saya mau pergi dulu dah ke danau, keliling-keliling. Kenapa? Kadang olahraga, ada wah cuci mata. Siapa tahu ada yang lebih hijau-hijau di sana. Bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat diri Yesus ketika dia sedang berjalan menyusur danau Galilea. Apa tujuannya? Bukan tanpa tujuan, tetapi ada sebuah tujuan besar yang Yesus akan lakukan. Dia akan memanggil murid-murid yang pertama. Waktu Yesus sedang menyusur danau Galilea itu, siapa yang dia temui di sana? Saya waktu pernah olahraga di Situ Pondok Jagung, saya pernah ketemu Ibu Ade itu waktu itu. Saya iseng-iseng lari-lari, ketemu Ibu Ade. Saya bilang ini bukan kebetulan nih. Ya, seringkali kan kita melakukan sesuatu lalu ketemu dengan seseorang bukan secara kebetulan itu terjadi. Nah, Tuhan Yesus sama ketika dia sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia menjumpai pribadi-pribadi di sana. Siapa aja yang dia jumpai? Ada 4 nama disebutkan tadi. Dan ini murid-murid yang pertama. Yang pertama itu dikatakan dia bertemu dengan Simon dan Andreas, saudara Simon. Kakak beradik. Simon dan Andreas atau Petrus ini namanya ya. Yang kedua yang ditemukan tadi 2 orang, Simon dan Andreas. Yang ketiga dan keempat siapa?
Yakobus, dan Yohanes anak Zebedius. 4 orang ini ditemukan oleh Yesus, dijumpai oleh Yesus. Nah, sekarang kita coba lihat. Keempat orang ini ketika ditemui dan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia, apakah mereka orang-orang lagi nganggur? Siapa di sini yang pernah pergi ke Pantai Kuta, Bali? Pernah pergi ke Pantai Kuta, Bali? Pernah pergi ya? Ibu Lini pernah pergi ya? Ibu Lini lihat apa di Kuta, Bali? Lihat apa tuh, Pantai Kuta? Dan laut Pak, dan itu kayak Bener. Pantai Kutanya sepi, cuma ada pantai, ombak, lalu awan-awan seperti itu. bule Pak. Ada bule itu loh. Ya. Ada bule yang lagi berjemur. Saya waktu pergi ke Kuta, saya kaget tuh lihat di pasir, ada yang ditimbun pasir. Saya kira ngapain nih orang? Ternyata bule lagi berjemur. Ya, lagi berjemur. Jadi si bule ini lagi berjemur karena iseng mungkin ya, lagi santai-santai, nggak ada kerjaan, berbaring aja lah di pinggir pantai, ya berjemur di atas pasir itu. Ada juga yang pergi ke pantai, lagi santai, selonjoran, melamun, lalu menghayal-hayal, lalu ketika dia lihat ada yang jual kelapa muda, dia bilang, mas ini mas yang mau beli kelapa muda, dia minum kelapa muda di pinggir pantai. Orang yang nganggur seperti itu? Enggak. Apa yang sedang dilakukan oleh keempat orang ini waktu dia dipanggil? Mereka semua sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Simon dan Andreas lagi ngapain dia waktu dipanggil? Coba kita lihat, dikatakan di ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lagi sibuk gak nih? Sibuk kerja. Tugas mereka adalah pencaharian mereka adalah seorang nelayan penjala ikan. Dan sekarang mereka ada di danau Galilea sedang menebar jala untuk menangkap ikan. Ini sibuk orangnya. Bukan seorang pengangguran. Terus, bagaimana dengan dua orang yang lain? Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Kita lihat disebutkan di ayat yang ke-19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Lagi sibuk nggak ini? Mereka 4 orang ini sedang sibuk sekali kerja, sedang menebarkan jala. Yang 2 orang lagi sudah menebarkan jala, tinggal membereskan jala yang sudah dipergunakan itu. Sama-sama sibuk. Ketika mereka sedang sibuk, Yesus melihat mereka, lalu Yesus memanggil mereka. Bagaimana cara mereka meresponi panggilan Yesus? Kita lihat di ayat yang ke-17. Waktu Simon dan Andreas sedang menebar jala, ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tahu nggak sih bahwa Simon dan Andreas ini sedang sibuk? Tahu nggak? Tahu. Harusnya waktu Yesus panggil seperti itu, respon mereka seperti apa nih? Saya tanya ya, yang biasa suka main game ya, Olive, kalau Olive lagi sedang main game nih, asik-asik banget, seru banget ini. Terus Papa panggil, Olive, bukain pintu dong, Papa mau keluar. Respon Olive seperti apa? Ini lagi sibuk loh main game loh. Papa panggil, bukain pintu. Olive bilang apa? Bentar Pak, apa Papa nggak tahu? Lagi seru nih main game. Kalau Papa mau cepet-cepet buka sendiri dah pintunya. Itu yang sering kali kita lakukan, betul? Ya. Jadi mungkin kita anggap gini, apa
Orang yang memanggil saya nggak tahu saya lagi sibuk nih. Apa dia nggak tahu saya lagi sibuk? Tahu. Makanya saya bilang tadi, bicara tentang kesibukan pada diri seseorang, itu sesuatu yang seringkali dihadapi oleh setiap orang. Balik lagi kalau saya bertanya, kapan sih manusia itu nggak sibuk? Ibu Aileen, manusia nggak sibuk kapan Ibu Aileen? Cucu nggak sekolah, itu nggak sibuk. Oh, cucu lagi nggak sekolah, bener? Pagi jam 4 udah bangun masak. Oh, oke. Sebetulnya ada yang suka mengatakan gini, ada dua kondisi manusia itu nggak sibuk. Ya, yang pertama itu waktu manusia sedang sakit tidak berdaya, dia cuma terbaring di rumah sakit di atas ranjang, nggak bisa lakukan apa-apa. Dia lagi nggak sibuk tuh, nggak sibuk. Apapun dia nggak bisa lakukan, pokoknya berbaring aja. Yang kedua, waktu dia RIP, rest in peace. Waktu dia sedang menghembuskan napas terakhir, nggak sibuk sekali, dia cuma diem kaku, siap untuk dikubur, betul? Cuma itu dua kondisi manusia nggak sibuk. Mau tunggu dulu sampai kita berada dalam kondisi nggak berdaya, Tuhan panggil dulu kita katakan, Tuhan ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Mau kita seperti itu? Tuhan nggak memanggil orang-orang model seperti itu. Yang Tuhan panggil justru orang-orang yang sedang sibuk, bukan orang pengangguran. Nah, kita lihat bagaimana respon mereka menanggapi panggilan Yesus itu. Kita lihat di ayat yang ke-18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tunda-tunda dulu kan? Tuhan nanggung nih, jala udah disebar, nanti setiap hari dulu dapat ikan, saya jual ikan di pasar, dapat uang, baru saya akan menanggapi panggilan Tuhan. Seperti itu. Kita kan suka gitu ya. Nanti kalau udah dijual, uangnya dapat, alasannya apa? Aduh, Tuhan nanggung, uangnya cuma sedikit, besok saya cari ikan lagi deh. Kalau udah banyak uangnya, saya baru ikut Tuhan. Kita kan suka model gitu, nanggung. Saya mau tetap jalankan kesibukan supaya dapat lebih banyak lagi buat saya. Tetapi yang dilakukan oleh Simon dan Andreas dikatakan, waktu Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tinggalkan jalan, ikut Yesus. Apa pentingnya sih ada kalimat ini di belakang ini? Tinggalkan jalan, lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Ada pribadi yang jelas yang dia tuju untuk siapa dia ikut. Bisa nggak dalam hidup kita menanggapi panggilan Tuhan, tapi yang kita ikuti bukan Yesusnya yang memanggil kita? Bisa nggak? Bisa. Ya. Jangan kita bilang nggak bisa. Karena orang ketika dia misalnya disibukkan untuk apa? Untuk melayani. Yang dia ikuti bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa jadi dia mau disanjung orang, dipuji, jadi dia ikuti terus. Wah, saya pokoknya senang banget kalau dipuji orang nih, karena saya melayani, wah dengan rajin sekali. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Kalau yang kita ikuti untuk menyenangkan hati orang, menyenangkan hati pemimpin saya, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kecewa, terus capek sendiri. Kalau udah capek, apa yang dilakukan? Ngomel. Terus kalau udah ngomel, apa lagi tuh? Emosi meluap-luap, dia serang sana serang sini, seperti serdadu lagi kecapean, ketakutan, dia ambil berondong senjata, dia tembakin semua, babak belur dia di sekitar. Ini yang bisa terjadi. Tetapi kita lihat pribadi Simon dan Andreas tahu, dia tinggalkan jalan mereka, dia mengikuti pribadi Yesus yang memanggil dia.
Terus bagaimana dengan kedua orang kakak beradik yang lain, Yakobus dan Yohanes? Kita lihat dikatakan di ayat yang ke-20. Waktu mereka sedang membereskan jala di dalam perahu bersama dengan ayahnya Zebedius, Yesus memanggil mereka. Ayat 20 dikatakan Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ikut pribadi Yesus yang memanggil itu. Jadi jelas siapa yang dia ikuti. Pribadi Yesus. Pertanyaan terakhir kita lihat, mereka kan semua sedang sibuk bekerja. Itu mata pencarian mereka. Mengapa mereka bisa meninggalkan itu lalu mengikuti, menanggapi panggilan dari Yesus itu? Apa yang menggerakkan mereka? Kita melihat apa yang dicatat di dalam berita anugerah hari ini. Di dalam Efesus pasal 1, apa yang dikatakan di dalam surat Efesus pasal 1? Kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi panggilan Tuhan atas diri seseorang ada sebuah kekayaan besar yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan sesuatu yang akan membawa hal yang sia-sia dan kosong, enggak. Tinggal persoalannya waktu kita menanggapi panggilan Tuhan atas diri kita, kadangkala kita menolak panggilan itu. Kita menjauh dari panggilan itu karena apa? Mata hati kita lagi gelap, sedang gelap. Kalau gelap yang kelihatan apa? Yang kelihatan apa kalau lagi gelap nih? Ya, kalau misalnya lampunya mati, gelap sekali. Yang kelihatan apa? Duit jatuh kali kelihatan. Duit jatuh kelihatan nggak kalau misalnya gelap? Nggak kelihatan. Ya, cuma ketakutan aja. Ketakutan satu yang merugikan, mencekam dan lain-lain. Dan itulah yang seringkali terjadi. Jadi kalau mata hati kita sedang gelap waktu Tuhan memanggil kita, kita lihat segala sesuatu tertutup. Sehingga yang kita lakukan apa? Cuma tertuju pada diri kita sendiri. Ya, kita sebutkan alasannya apa? Aku sedang sibuk. Aku banyak urusan ini dan itu. Saya kadang-kala cukup kesel ya sekarang ini. Menjadi pendeta konsulen itu bukan satu hal yang menyenangkan, tapi dongkol juga nih. Kalau menghadapi rekan-rekan majelis yang memaknai pelayanan itu secara dewasa, enak. Kita membina relasi. Tapi kalau misalnya majelis-majelisnya masih susah diomongin, kesel hati itu sebetulnya. Ya, karena apa? Ketika misalnya mau dilibatkan, dipanggil untuk apa? Untuk hadir di dalam persidangan-persidangan. Itu kan satu hal yang memang menjadi tugas tanggung jawab sebetulnya. Waktu kita mau diteguhkan menjadi seorang majelis, diaken ataupun penatua, kita tahu tugas kita itu apa nanti ke depannya. Ya. Tapi waktu disuruh, diminta untuk ayo terlibat menghadiri persidangan, alasannya itu sampai kita dengar juga, seperti kekanak-kanakan banget tuh. Ya, ada yang bilang nggak bisa ditinggalin, toko nggak ada yang jaga tuh, nggak ada yang jaga, tutup sehari rugi besar. Lalu saya ingat lagi, kalau sakit gimana? Tokonya bisa dibuka? Tutup. Saya baru ketemu sama satu rekan,
dia harus tutup tokonya itu sudah 2 minggu lebih, masuk 3 minggu. Tutup total. Kenapa tutup total? Karena dia harus berobat ke luar negeri. Lalu saya tanya, kok kalau pergi berobat ke luar negeri bisa tutup sampai 3 minggu? Kalau datang rapat tutup 1-2 hari, rugi besar. Apa harus seperti itu dulu? Harus seperti itu enggak? Misalnya gini dah ya, saya jual makanan, saya jual makanan pesanan orang, sibuk setiap hari, banyak ratusan orang pesan. Lalu suatu kali kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Lalu kita bilang, aduh gak bisa, kalau saya ikut melayani Tuhan, cuan panggil apa pesanan barang ini rugi saya. Bisa rugi ratusan ribu, gak ada income lagi. Kalau ini kita tolak tuh panggilan melayani. Gak berapa lama karena sibuk banget, gak tidur, lalu tepar dia sakit, diopname di rumah sakit. Mau nggak kita bilang, aduh jangan saya diopname, dia pesanan masih banyak, rugi saya. Bisa kita lakukan itu? Nggak bisa. Apa harus tunggu dulu kondisi seperti itu baru kita katakan, iya saya mau lakukan? Jangan. Ya, jangan. Malah engkau akan mendapatkan kerugian besar di sana. Nah kembali, para murid ini meresponi panggilan itu dan meninggalkan apa menjadi kesibukan dia, dan dia segera menanggapi panggilan itu dan mengikuti Yesus karena mata hatinya sudah diterangkan. Karena dia melihat bahwa panggilan itu lebih berharga dan sangat berharga dibandingkan dengan segala hal yang selama ini menjadi rutinitas dia untuk menjalankan kesibukan itu. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, mari kita bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan atas setiap diri kita untuk menjadi murid Kristus itu dengan mata hati yang terang. Karena apa? Karena panggilan Tuhan atas diri setiap kita untuk menjadi murid Yesus adalah sesuatu yang sangat indah dan berharga. Berdoalah pada Tuhan agar Tuhan menjadikan mata hati kita ini terang, sehingga kita mengerti bahwa pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Apalagi kalau kita mengingat kembali ketika hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Waktu kita akan menerima roti dan cawan Tuhan, kita ingat apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dia telah berkorban nyawa, mengorbankan nyawanya untuk mati menembus kita manusia berdosa. Dia sudah mencurahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib itu. Kalau Tuhan saja telah rela melakukan semua itu, dan Dia memanggil kita untuk menjadi murid-murid Kristus untuk melaksanakan akan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, harusnya kita meresponinya dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Bukan lagi kita disibukkan oleh karena alasan-alasan kesibukan itu. Kita menolak panggilan Tuhan dengan alasan saya sedang sibuk. Jangan tunggu dulu engkau sedang nganggur. Orang yang menganggur, orang yang sudah tidak lagi berdaya. Tuhan panggil kita justru pada waktu kita dalam kondisi energi dan sehat dan kuat. Jadi biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita katakan di dalam doa kita, Tuhan berikan aku mata hati yang terang untuk memaknai setiap panggilan Tuhan itu bagi hidup. Amin. Firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk menundukkan diri sesaat, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima
sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini diperuntukkan bagi setiap saudara-saudara yang sudah menerima baptisan kudus dewasa ataupun yang sudah disidik. Dan kami juga mengundang bagi saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang sudah dibaptis dewasa ataupun sudah disidik, yang hari ini bersama-sama dengan kami di sini untuk merayakan, untuk berbagian di dalam sakramen ini. Jadi sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi ini didasarkan atas nats firman Tuhan yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Saya akan membacakan di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pagi ini. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami diundang kembali untuk hadir berbagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau menilik hati setiap kami sebagai umat-Mu akan kehidupan yang sudah kami jalani hari demi hari. Perjamuan kudus ini bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan kami mengikutinya. Sebelum kami akan mengambil roti dan minum dari cawan Tuhan, kami harus membereskan dulu hati kami. Apakah masih ada dendam, kebencian yang kami pelihara dalam hidup kami? Engkau yang mengerti dan menilik di kedalaman hati kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami mau bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan, membereskan segala perasaan, rasa dendam dan kebencian itu. Darah Kristus yang akan membasuh kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami ini. Sehingga setiap pribadi kami dilayakkan untuk berbagian dalam sakramen pada saat ini. Biarlah setiap kami Tuhan, pada waktu kami akan menerima roti dan cawan Tuhan, kami ingat selalu bahwa Yesus telah mati berkorban bagi kami. Engkau sudah disalibkan. Kami yang harusnya mati
binasa dalam kekekalan. Tapi Yesus sudah menggantikan kami. Engkau telah mati, sehingga kami yang harusnya mati, kami boleh mendapatkan kehidupan kekal itu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk berbagian dan menerima sakramen pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beralaskan doa kami. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti lalu memecah-mecahkan roti itu dan dia berkata, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuhku yang sudah dihancurkan oleh karena pelanggaran dosa. Setiap kali kamu makan roti ini, engkau ingat akan diriku yang telah mati bagimu. Setelah makan, dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan yang berisi anggur ini melambangkan darahku yang sudah dicurahkan bagi pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kamu mengingat aku yang telah berkorban bagimu. Sesaat lagi kita akan menerima roti dan cawan Tuhan yang akan dibagikan. Terimalah dan bagikanlah. Kita iringi dengan pujian salibnya, salibnya selama hidup. Kita yang sudah menerima roti dan cawan Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti dengan tangan-tangan kita masing-masing. Roti yang kita angkat di tangan kanan kita masing-masing
melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti ini, ingatlah akan pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa. Kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita masing-masing. Cawan yang berisi air anggur yang kita angkat di tangan kanan kita pada saat ini melambangkan darah Kristus yang sudah dipecahkan, yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali engkau makan roti dan minum dari cawan Tuhan, engkau mengingat pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nanti dia Rudi akan berdoa syukur buat perjamuan yang sudah kita ikuti bersama-sama pagi. Bapa kami baik, kami bersyukur Bapa atas kasih anugerah-Mu sehingga pagi ini kami masih diberikan kesempatan datang berhadapan untuk menyembah kudus-Mu Bapa. Kami adalah manusia yang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan-Mu. Karena betapa besar-Mu kepada kami sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kami Bapa, untuk kami segala kesalahan kami Bapa, supaya kami layak ke hadapan-Mu. Dan apa yang kami kerjakan selalu menurut kehendak-Mu. Biarlah nama yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Cawan akan kembali dikumpulkan dan kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Salibnya, salib. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama dihadirkan di rumah Tuhan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami sudah mendengar akan pemberitaan firman-Mu, di mana mengajar kami bagaimana seharusnya kami meresponi ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi murid Kristus. Seberapapun kesibukan kami yang kami lakukan hari demi hari, tapi ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi seorang murid Yesus, kami sudah seharusnya meresponi dengan meninggalkan kesibukan itu. Karena panggilan Tuhan jauh lebih mulia dan indah
dibandingkan dengan segala sesuatu yang kami kejar dalam hidup kami. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami boleh memaknai kembali pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Engkau telah mati menebus dosa kami, sehingga kami tidak akan menghabiskan waktu kami hanya untuk kami menyibukkan diri dengan segala ambisi pribadi kami. Kami bekerja, mencari uang, dan juga memuaskan segala kedagingan dan juga kesenangan kami sendiri. Tapi kami boleh memakai waktu hari hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk hidup sebagai seorang murid Yesus yang menyaksikan akan Kristus itu. Tuhan, Kau juga menilik akan setiap pribadi kami sebagai umat-Mu yang hari ini hadir di rumah Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan hidup kami masing-masing, bergumul karena kelemahan tubuh, sakit yang sedang kami derita. Biarlah Tuhan yang kiranya beranugerah untuk menyatakan kuasa mujizat, sehingga kesembuhan itu kami alami dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat kami sedang bergumul dalam hidup berkeluarga, baik untuk pribadi kami sendiri, relasi yang sudah tidak lagi harmonis dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan mertua, dengan keluarga besar. Bahkan kami bergumul untuk kehidupan keluarga anak-anak kami yang sudah berada di ambang kehancuran. Tuhan, Engkau Allah sumber segala pertolongan dalam hidup kami. Kami mohon belas kasihan. Pulihkanlah Bapa setiap keluarga-keluarga yang sudah diambang kehancuran. Karena kami tetap meyakini bahwa Tuhan yang telah mempersatukan di dalam sebuah keluarga, Tuhan juga beranugerah untuk menolong sehingga boleh terjadi pemulihan itu. Kami juga mendoakan buat anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, berikan hikmat kepandaian untuk mereka boleh dibentuk, diperlengkapi untuk masa depan mereka nanti, melalui setiap ilmu pembelajaran yang telah diajarkan, boleh menjadi satu pelengkap untuk mereka berkarya di tengah dunia ini. Bapak, kami juga mendoakan buat persiapan kami yang akan melaksanakan retreat keluarga di tanggal 15 sampai 17 Juni mendatang. Tuhan tolong untuk panitia yang akan melaksanakan sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan setiap kami yang mengikuti retreat ini, kami boleh mendapatkan sebuah kesegaran yang baru, sebuah kebangunan di dalam kerohanian kami. Kami juga serahkan ya Tuhan buat kepengurusan yang ada. Tuhan terus juga akan memimpin dan memperlengkapi sehingga mereka boleh melaksanakan tugas panggilan itu dengan bertanggung jawab. Juga kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pelaksanaan dari peralihan kekuasaan dari presiden yang sekarang ini sedang menjabat, yang akan mengakhiri masa jabatannya di bulan Oktober mendatang dan akan beralih kepada presiden yang terpilih. Tuhan yang tolong dalam proses peralihan ini semuanya boleh berlangsung dengan kondusif dan pembangunan atas bangsa kami boleh berkelanjutan. Tuhan tolong di dalam pembentukan kabinet yang akan dilakukan oleh presiden yang terpilih, sehingga orang-orang yang tepat, yang memiliki hati yang cinta bangsa ini, yang akan duduk di dalam kabinet itu. Dan juga kami serahkan setiap rencana-rencana ke depan akan kehidupan bangsa ini, perpindahan ibu kota negara, dan segala persiapan, segala sesuatu. Tuhan kiranya juga akan menuntun, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh berdampak untuk membawa kebaikan bagi bangsa ini. Ini doa kami Bapa, doa syafaat kami yang telah kami sampaikan di hadapan Tuhan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ucapan syukur kita, di dalam persembahan. Kita akan mengawalinya di dalam Mazmur 19 ayat 15, demikian bunyinya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita akan iringi dengan pujian Yesus ku hendak bersyukur. Kita akan masuk di dalam doa syukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam segala hal yang Engkau telah kerjakan dalam hidup kami, bahkan berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami melalui pekerjaan dan setiap aktivitas keseharian kami di dalam kehidupan kami, maka pada hari ini ya Tuhan, dengan rasa syukur kami
kami mempersembahkan persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan. Engkau boleh memakai akan persembahan kami ini yang diperuntukkan bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, khususnya di GKI Agape Bela Melati Mas ini. Tuhan memberkati untuk majelis yang mengelolanya dan juga untuk setiap jemaat yang sudah belajar memberi pada hari ini. Dan kami yakin berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Ku Mau Jadi Murid Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, anugerah, keselamatan, dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Saat itu Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.